Anak bapak sudah memviralkan sekolah. Jadi anak bapak harus saya keluarkan dari sekolah ini. Gitu. Saya disuruh buat surat, tidak akan lagi memanggil wartawan, Bang. Bila saya memanggil wartawan lagi, saya akan diberi sanksi di penjara, Bang. Nggak satu pun nggak ada yang pakai apa kwitansi tanda terima. Mereka nggak harus jarum, orang dia ada catatannya. Berjudi itu di tempat perjudian. Ini terjadi di kelas. Di mana sih gurunya itu mengawasi? Justru yang seperti ini kita diuji sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, membina sampai dia bisa berubah. Itulah pendidikan itu, bukan hanya mengajar. Ya saudara, beberapa pekan lalu baru kita dengar insiden kekerasan yang terjadi pada remaja, tepatnya yang dialami oleh anak sekolah. Dan di awal bulan lalu juga kita pernah mempublikasi tentang kasus yang terjadi di sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Dan hal itu terkait dengan pungutan liar. Dan mengapa banyak peristiwa memalukan terjadi menyeret nama sekolah di Kota Medan. Dan beberapa waktu lalu juga tentu Anda masih ingat, dan ini sempat juga kejadiannya viral di media sosial. Ada anak sekolah yang sedang bersama teman-temannya lalu memposting aktivitas yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak sekolah pada saat jam pembelajar berlangsung di sekolah. Namun hal yang paling mengejutkan kami adalah kami mendapat informasi orang yang memviralkan kejadian pada saat itu dipecat. Dan anehnya lagi, yang dipecat hanya satu orang, yakni adalah orang yang memviralkan kejadian tersebut. Dan seperti apa sebenarnya peristiwa tersebut terjadi dan apa alasan sekolah melakukan pemecatan hanya kepada satu siswa, tidak kepada siswa yang lainnya. Kami tim dari Eksklusif akan menghadirkan kepada Anda narasumber anak yang sempat memviralkan kejadian tersebut dan akan bercerita kepada kita semua. Saya Prasetyo akan merangkumnya untuk program eksklusif kepada Anda. Dan di sebelah kiri kami saat ini sudah bersama K. Kami tidak akan menyebut nama lengkap, tapi kami hanya akan menyebut inisial saja untuk melindungi masa depan narasumber kami. Apa kabar, Kak? Baik. Baik ya. Kita ingin memberitahu kepada publik juga, benarkah Kak adalah orang yang memvideokan tersebar videonya tersebut di media sosial ketika ada sesuatu hal yang tidak terpuji dilakukan oleh Kak dan juga teman-teman pada saat itu ya di ruang kelas ya? Benar, Bang. Benar ya? Benar, Bang. Saat itu kejadiannya kapan, Kak? Tanggal 1, Bang, Agustus. 1 Agustus 2022 ya? Berarti sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Iya, Bang. Ya, Kak saat itu kronologisnya seperti apa? Kenapa Kak dan teman-teman bisa melakukan aksi tersebut? Karena tidak ada guru yang masuk, Bang. Tidak ada guru yang Iya. masuk ya? Kami ingin menanyakan lebih detail lagi. Kejadiannya di pukul berapa? Pukul 11, Bang. Pukul 11. Memang itu masih jam pelajaran ya? Jam pelajaran, Bang. Jam pelajaran apa ketika itu? Pelajaran matematika, Bang. Matematika ya? Iya, Bang. Tapi kenapa guru saat itu tidak hadir di kelas? Nggak tahu saya, Bang. Tidak ada koordinasi dengan ketua kelas? Tidak ada, Bang. Tapi ketua kelas ada ya di tempat ya? Ada, Bang. Di lokasi ya? Nah, Kak, itu kan hanya beberapa saja orang yang terlihat di dalam video ya? Iya, Bang. Memang pada saat jam pelajaran tersebut di pukul 11 di jam pelajaran matematika, semua siswa hadir di kelas? Hadir, Bang. Hadir semua, tidak ada yang keluar? Tidak, Bang. Lalu apa pesan dari guru mata pelajaran ketika itu kepada siswa? Tidak ada, Bang. Tidak ada sama sekali. Tidak, Bang. Lalu siswa mengetahui guru ini tidak masuk, tidak ada bertanya kepada kepala sekolah, BP atau kepada siapa? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Ada pesan dari ketua kelas ketika itu guru tidak masuk? Tidak, Bang. Tidak juga ya. Oke, baik Kak. Kemarin ada berapa orang yang kayak yang memposting itu ya, yang merekam ya? Iya. Kenapa niat awalnya ingin merekam situasi di sekolah?
di kelas khususnya saat itu? Karena untuk bergaya aja bang. Bergaya ya? Iya. Tapi tidak ada niat untuk memviralkan ya, sekolah, Bang. memviralkan tidak ya? Baik, ada berapa orang di dalam video tersebut? 7 bang. 7 ya, termasuk Kak sendiri ya? Iya. Baik, itu ada, mohon maaf, itu ada merokok atau bermain kartu ya? Iya bang. Ketika itu ya, Kak dan kawan-kawan membawa peralatan ataupun rokok dan juga kartunya ke sekolah sendiri ya? Iya bang. Itu didapat dari mana Kak? Dari kawan bang. Dari kawan ya? Kawan sendiri yang beli itu bang. Baik, tapi sekolah tidak pernah memeriksa apapun barang bawaan dari siswa? Tidak bang. Tidak ada? Tidak ada. Tapi memang ada aturan, tidak boleh merokok, tidak boleh bermain kartu di dalam kelas, Ada bang. tidak boleh membawa handphone, Kalau tidak membawa handphone bang, nggak ada aturannya bang. tidak ada ya? Berarti boleh membawa handphone ya di Boleh, sekolah ya? Baik, ketika K memviralkan ke media sosial, lalu saat itu ada pihak sekolah yang mengetahui? Ada bang. Siapa yang mengetahui ya? BK bang. BK. BK ini siapa? Siapa namanya? Pak Putra bang. Pak Putra. Baik. Dia mengetahui postingan K dari siapa? Itu dia bang, saya tidak tahu bang. Berarti ada yang melaporkan, tidak langsung orang tersebut ataupun BK tersebut yang mengetahui ya? Iya bang. Baik. Lalu ketika BK mengetahui, apa yang dilakukan sekolah? Memanggil orang tua bang. Hanya K saja yang orang tuanya dipanggil? 7 orang itu lah bang. 7 orang sempat dipanggil ya? Iya bang. Nah, baik, kejadian di tanggal 1. Lalu orang tua dipanggil di tanggal berapa? Di tanggal 2 bang. Esoknya Iya, juga iya. dipanggil ya? Iya bang. Baik, Kak hadir ketika itu? Hadir? Hadir bang. Orang tua berarti mahasiswa dan juga orang tua ikut hadir ya? Kalau di tanggal 2 itu bang, orang tua saya tidak hadir bang. Orang tua Kak tidak hadir? Tidak. Baik. Yang 6 lagi orang tuanya dipanggil hadir? Hadir bang. Baik. Ada informasi apa yang mereka bicarakan di tanggal 2? Tidak ada bang. Tidak ada. Baik. Lalu orang tua Kak kapan datang ke sekolah? Tanggal 5 bang. Baik, tanggal 5 datang ke sekolah berjumpa dengan BK. BK bang. Baik. Kak ikut mendampingi? Ikut bang. Ikut. Apa yang dibincangkan oleh BK dengan orang tua? Anak bapak sudah memviralkan sekolah. Jadi anak bapak harus saya keluarkan dari sekolah ini. Gitu, bang. Baik. Itu yang disampaikan oleh BK Iya bang. kepada orang tua. Lalu apa tanggapan orang tua? Ya udah bu, kalau apa keluarkan aja lah bu, kata orang tua bang. Baik, tapi ketika BK menyampaikan hal tersebut, tidak ada surat peringatan kepada K orang tua? Tidak ada bang. Langsung melakukan pemecatan? Surat DU langsung bang. Surat DU. Tapi K tidak memprotes ketika itu? Atau orang tua tidak memprotes? Tidak bang. Tidak ada sama sekali? Sama sekali? Sebelumnya pernah berbuat salah juga? Pernah Di bang. sekolah? Tapi di kelas 2 bang. Di kelas 2? Tapi tidak seperti itu ya? Tidak bang. Baik. Tadi disampaikan K ada sekitar 7 orang termasuk K Iya. di dalam video yang beredar dan itu sempat viral. Lalu kalau K dipecat oleh sekolah, ke-6 siswa lainnya seperti apa? Masih di sekolah di situ bang. Masih sekolah juga? Iya bang. Tidak dipecat? Tidak bang. Pernah sempat mengobrol dengan teman-teman yang K videokan, kenapa mereka tidak dipecat? Tidak pernah bang. Tidak pernah? Sama sekali? Putus hubungan kepada mereka? Putus bang. Mereka juga tidak bertanya kabar K, apa kabar? Kadang mau nanya bang. Nanya ya? Tapi tidak ada cerita kenapa Tidak. mereka bisa tidak dipecat? Iya bang, tidak ada. Tapi K dan juga ke-6 kawan-kawan K ketika itu melakukan hal yang sama ya? Iya bang. K sendiri heran tidak? Mengapa K bisa dipecat lalu ke-6 kawan-kawan K tidak dipecat? Heran lah bang. Heran juga ya? Iya. Baik. Ketika dipecat ada tidak K dorongan ataupun intervensi ataupun tekanan dari sekolah kepada K yang dilakukan oleh sekolah? Ada bang. Saya disuruh buat surat tidak akan lagi memanggil wartawan bang. Tidak akan memanggil wartawan. Iya. Maksudnya seperti apa Kak? Seperti Yang menyuruhnya siapa yang menyuruh? Berlian bang. Berlian ini siapa? Guru wali kepala sekolah bang. Wakil kepala sekolah ya?
Baik. Yang di itu perjanjian itu tertulis ya. Iya, Yang membuat siapa? saya bang. Disuruh membuat sendiri. Iya bang. Ada teks yang sudah mereka sediakan atau mereka membacakan? Dibacakan bang. Mereka membaca lalu kah menulis? Menulis bang. Setelah menulis lalu Tanda tangan bang. pakai materai? Tidak bang. Tidak pakai materai ya. Isinya apa saja, Kak? Selain tadi tidak boleh memanggil wartawan, ada poin lain mungkin yang disampaikan? Bila saya memanggil wartawan lagi, saya akan diberi sanksi di penjara bang. Diancam akan dipenjara oleh pihak sekolah. Iya bang. Baik, Kak sudah mendapat sanksi, sudah dikeluarkan tanpa ada proses pemberian peringatan ataupun SP ya, Iya bang. dan itu sudah Kak lakukan. Lalu Kak tadi menyebut ketika Kak merekam ataupun membuat video yang sempat viral di media sosial, ada guru yang mengajar, harusnya mengajar tapi tidak masuk, guru matematika. Iya bang. Kak kenal ya, namanya siapa Kak? Bu Syanturi bang. Baik, ibu ini dapat sanksi tidak? Katanya sih bang dapat sanksi. Pernah sama-sama bersidang atau dipanggil berbarengan oleh pihak sekolah? Tidak, saya tidak tahu itu bang. Tapi sampai sekarang guru tersebut masih mengajar? Masih bang. Tidak dikeluarkan ya Kak ya? Tidak bang. Dari mana Kak yakin guru ini tidak dikeluarkan? Tempat melihat atau mendapat informasi? Melihat bang. Melihat, masih mengajar ya? Masih mengajar bang. Baik. Ketika Kak keluar dari sekolah, itu kelas berapa? Kelas 3 bang. Kelas 3. Boleh kami mendapat informasi Kak, ketika Kak kelas 1, kelas 2, lalu kelas 3, memang guru-guru di sekolah SMA ya, SMA 8 sering tidak masuk? Sering lah bang. Sering ya? Sering bang. Jadi tidak ada pemberitahuan kenapa ketika guru itu tidak masuk, dikabarkan kepada murid atau seperti apa? Kadang mau dikabarkan bang, kadang enggak. Baik, jadi ketika jam pelajaran guru tidak masuk, murid bebas, tidak ada guru pengganti. Tidak ada bang. Tidak ada. Inilah yang menjadi penyebab juga murid-murid khususnya di kelas K ya kemarin ya, Iya bang. dan K dan juga kawan-kawan K yang 6 orang lainnya melakukan hal yang mungkin ini bukan kesalahan K dan juga teman-teman, ini karena guru juga tidak ada ya. Iya bang. Baik. Lalu Kak sampai sekarang pernah mencoba berkomunikasi ke dalam seperti apa? Pernah mereka memintakan untuk kembali sekolah lagi? Tidak bang. Tidak pernah ya. Baik. Saat ini Kak sudah pindah sekolah ya? Sudah bang. Sudah pindah sekolah. Kemarin biaya ataupun proses pemindahan sekolah ada tidak dibantu oleh SMA 8? Tidak ada bang. Tidak ada sama sekali, dilepas. Dilepas bang. Tidak pernah diberi rekomendasi untuk pindah? Tidak bang. Tidak pernah. Baik, jadi Kak sekarang pindah di sekolah swasta ya? Swasta bang. Swasta. Baik Kak, ketika Kak kami tanya dengan jawaban dengan hati yang jujur, ketika kejadian itu Kak masih mengingatnya, apa yang ingin Kak sampaikan yang belum pernah Kak ungkapkan ke orang tua, ke guru, ke sekolah dan juga ke teman-teman? Apa yang ingin Kak sampaikan? Saya tidak ada untuk meniat meviralkan sekolah itu. Saya hanya untuk bergaya saja. Ada penyesalan tentunya Kak ya? Ada bang. Dan saya menyesal karena sudah membuat video itu. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga Kak juga mendapat keadilan Kak ya. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah juga seharusnya berpihak dan memikirkan masa depan dari murid-muridnya. Meskipun melakukan kesalahan harusnya mendapat peringatan terlebih dahulu Kak ya. Sehat-sehat selalu Kak. Terima kasih waktunya bersama eksklusif ya. Sampai jumpa Kak. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan mantan siswa dari SMA 8 yang dulunya sempat memviralkan sekolahnya karena seperti yang kita dengarkan sama-sama tadi, tayangan tadi, bahwasannya apa yang dilakukan oleh K dan juga ke-6 kawan-kawan K tadi merupakan bukan kesalahan dari murid secara murni, tetapi karena di kelas
memang ketika itu guru tidak berada dan juga tidak mengawasi apa kejadian yang terjadi dan seharusnya tidak terjadi di dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Seperti apa lagi kondisi dan juga fakta yang terjadi dan sebenarnya tidak harus terjadi dari SMA 8. Kami akan mencari narasumber lainnya. Tetap ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, saat ini kami sudah bersama salah satu dari orang tua siswa dari SMA 8 dan kita akan mengungkap apa saja selain dari kasus yang dialami oleh K. Ternyata kami juga mendapat informasi ada kutipan yang terkesan ilegal. Kenapa? Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak I. Bapak I, apa kabar Pak? Kabar baik. Anak Bapak kami mendapat informasi bersekolah Pak ya? Iya. Di SMA 8 ya? Iya, Pak. Dan kami juga mendapat informasi ada kutipan yang terkesan ilegal Pak ya? Benar Pak ya? Benar. Kutipan apa itu Pak? Pembelian baju seragam sekolah, Pak. Pembelian baju? Iya. Biasanya kalau menurut pengamatan kami di sekolah-sekolah lain, pembelian baju kan wajar Pak ya? Iya. Dilakukan oleh sekolah. Nah ini kenapa terkesan ilegal menurut Bapak? Ya, gimana kalau kita lihat itu diantar langsung ke lokal, dibagi-bagikan ke murid. Yang membagi siapa Pak? Orang guru, mungkin dari koperasi apa guru itulah guru. Tidak tahu Pak Iya. ya, yang penting pembagian baju ini dilakukan secara langsung ya per Iya, murid per murid. di kelas ya. Di kelas. Tidak ada murid yang mengambil baju di koperasi Pak. Ya kalau dia waktu itu nggak datang mungkin dia ngambil koperasi gitu. Ini terkecuali bagi yang tidak datang. Iya. Kalau datang Iya, dia waktu- mendapat di kelas Pak ya. Iya, Kalau di tidak kelas. datang langsung Iya. ke koperasi. Iya. Baik. Iya. Ada berapa baju Pak? Per siswa? Persiswa dua seragam lah. 2 seragam. Baju, Seragamnya sama? baju batik dengan baju olahraga. Baik. Harganya? Harganya kalau batik 100 yang tangan pendek, tangan panjang 105. 105 yang tangan pendek 100. Tangan Yang pendek 100, tangan 105. panjang 105. Tangan panjang. Iya. Baik. Lalu yang baju olahraga yang tangan pendek 200, yang tangan panjang 205. Baik. Ya. Ini langsung dibayar ke koperasi Iya. atau ada guru yang mengutip? ada yang itu apa? Guru kelas. Iya, guru nanti ada petugasnya nggak belum bayar ditagih gitu. Baik, ada petugas ke kelas-kelas berarti Iya, Pak yang iya, menagih ya? iya. Setiap hari atau ada per minggu? Ya setiap hari juga, Pak. Kalau misalnya kalau pas jam olahraga ya ditagih mana yang belum bayar uang Dipanggil olahraga. satu-satu siswa Pak ya? Iya. Siapa yang belum bayar? Iya. Tapi nyicil boleh Pak ya? Kok nyicil saya nggak tahu, kayaknya nggak bisa tuh nyicil. Harus lunas? Iya. Kalau Baik. nggak salah saya ya. Baik, ini kan ada transaksi jual beli Pak ya? Iya. Ada bukti pembayaran ataupun serah terima dari uang ini? Itulah yang saya herannya. Nggak satu pun nggak ada yang pakai apa kwitansi tanda terima, tanda jual beli itu. Tapi orang tua termasuk Bapak kan orang tua Iya. yang mengeluarkan uang Iya. untuk membeli baju anak. Iya. Tidak pernah meminta kwitansi ini, Ya, orang semuanya nggak ada. Masa kita sendiri yang minta gitu. tapi sempat meminta. Pernah Nggak, meminta? Iya, karena nggak ada itu tadi, nggak ada orang kwitansinya pun nggak ada. Contohnya apa? Kita Tidak minta. ada Iya. sama sekali sekolah tidak menyediakan. Iya, kwitansi itu, Pak. Baik. Iya. Lalu ketika Bapak tidak bayar ataupun Bapak sudah membayar tapi mereka lupa, apa pegangan Bapak sebagai Ya, orang tua? Itulah yang nggak ngertinya saya udah nggak ada lah. Tapi mereka punya pegangan, catatan. Ya, ada catatan mereka. Mereka sendiri yang tahu. Iya, mereka sendiri lah yang apa, yang tahu. Kalau mereka lupa mencatat, Ya, Bapak ya bapak yang saya yang rugi. Kalau mereka nggak harus rugi, orang dia ada catatannya. dan ini sudah berlangsung berapa lama? Pembagiannya kapan ini Pak? Kalau setahu saya anak saya di situ mulai bulan 9. Bulan 9 Pak ya? Iya. Ini pembagian baju terus Iya. di bulan 9. Iya. Tapi sekarang sudah selesai Pak ya? Udah selesai. Sudah selesai. Udah selesai. Tidak ada selain Bapak orang tua yang bertanya-tanya juga? Ya terpaksa lah Pak, kan kadang kalau situasi kayak gini diharuskan. Kalau nggak nanti olahraga nggak ada nilainya, nggak pakai baju olahraga. Tapi orang tua lain tidak ada yang protes ini Pak? Sebenarnya protes Pak, kalau apa dipaksakan itu belinya ya kan. Kan 200 kan apa? Nah, terkesan memaksa juga, iya, Pak, ya? Memaksa juga kan. Kalau nggak nanti anak kita nggak dapat nilai gimana? Tidak ikut olahraga? Iya. Karena tidak ada baju, alasan? Tidak, iya. Baik. Itu. Sebelum-sebelumnya Pak, ada tidak kutipan lain yang Bapak ketahui di
SMA 8? Saya kurang itu biasalah apa kan kalau orang Hanya baju Bapak fokus Iya, ya? iya, Ini yang fokus. tidak Bapak sukai dari sekolah SMA 8 ya? Iya. Dalam situasi sekarang ini itulah Iya. terlalu mahal apanya Pak, baju seragam ini. Baik, tapi Ya. Bapak sudah pernah komunikasi ke sekolah? Nggak pernah masalah itu. Orang ya kalau kita cuman sendiri, yang lain pun diam aja kan sama aja Pak. Tidak juga ada gaung Iya, Mbak ya? Iya. Baik, ketika kepala sekolah SMA 8 ataupun dinas pendidikan Iya. mendengar keluhan Bapak ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau bisa jangan terlalu mahal baju batik itu kan 100 yo. Seharusnya 50.000 aja bisa. Kayak baju olahraga, saya rasa paling mahal 150 bisa. Nah, Bukti. iya, sama bukti. Ya kita kan apa harus ada bukti bahwa kita udah bayar atau gimana gitu kan. Ini nggak ada bukti. Berarti kan kita bertanya ada apa nih? Ya. Iya. Baik, Bapak I, terima kasih informasi yang Bapak berikan Iya. kepada program eksklusif Aktual Channel Pak ya. Iya. Sehat selalu Pak ya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara kesaksian yang diberikan oleh Bapak I, salah satu orang tua dari siswa yang anaknya sekolah di SMA 8. Ya saudara, dari pengaduan siswa yang sempat dipecat karena memviralkan kondisi kelasnya ketika guru sedang tidak berada di kelas, dan juga pengaduan dari orang tua siswa yang menyatakan bahwasannya ada jual beli baju seragam dan juga baju olahraga oleh sekolah di SMA Negeri 8. Apakah hal ini sudah diketahui oleh pihak ataupun pengurus Komite SMA Negeri 8, dan seperti apa untuk mengatasi persoalan ini? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai salah seorang pengurus Komite SMA Negeri 8, Pendeta Eben Syagian. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Permisi. Pak Pendeta, apa kabar? Pak Pendeta Eben Prasetyo. Kabar baik, sehat-sehat. Program eksklusif Aktual Channel. Boleh duduk, Pak Pendeta, Silakan, ngobrol. silakan. Di sini ya, Pak Pendeta ya. Ini rumah kita ini. Siap. Rumah kita bersama. Sehat Pak Pendeta ya. Sehat. Aktivitas lancar Pak Pendeta. Ya, Masih dalam urusan agama terus. ya agama dan masyarakat banyak lah. Tapi hari ini Pak Pendeta, kami datang bukan untuk persoalan agama nih Pak Pendeta. Oh, iya. Karena kami mendapat kabar Pak Pendeta Eben merupakan salah satu pengurus komite dari SMA Negeri 8 Medan. Betul Pak Eben ya. Bukan saja itu, saya juga adalah ketua umum Forum Pemerhati Pendidikan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pas juga isu yang akan kita bahas Pak Pendeta. Ya. Jadi di SMA 8 ada dua isu yang akan kita bahas dan kita ingin diskusikan kepada Pak Pendeta. Yang pertama, masalah kalau tidak salah kami di bulan Agustus lalu, Pak Pendeta tentu pernah melihat postingan salah satu siswa SMA Negeri 8 yang di dalam kelas ketika tidak ada guru, Ya. mereka melakukan aksi yang tidak sepantasnya dilakukan oleh anak sekolah di dalam kelas. Ya. Ada yang mohon maaf berjudi, Ya. ada yang merokok di dalam kelas. Iya, saya tahu persis. Dan itu ada videonya sama saya. Saya pun sudah kirim sama Pak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Sudah Pak Pendeta ya? Dan supaya diresponi saya bilang begitu. Baik. Kejadian di bulan Agustus ketika itu. Ya. Tanggapan Pak Pendeta ketika kejadian tersebut terjadi. Respon Pak Pendeta ketika itu hanya mengirimkan Ya, pesan ke Kepala Dinas. Saya merasa sangat prihatin sebagai orang yang cinta pendidikan ya di Sumatera Utara ya. Kok bisa terjadi main judi di kelas? Apa itu? Biasanya berjudi itu di tempat perjudian. Ini terjadi di kelas. Dan yang melakukan adalah anak Yang sekolah. melakukan adalah anak sekolah pakai seragam sekolah. Kok bisa terjadi? Di mana sih gurunya itu mengawasi? Kalaupun itu jam istirahat misalnya, guru piket itu kan harus mengawasi. Apalagi kalau jam belajar misalnya tidak datang gurunya. Sangat prihatin Pak Presiden. Baik Pak Pendeta, ini salah dari guru atau kepala sekolah yang tidak bisa menegakkan aturan di sekolah? Saya pikir
kesalahan semua orang yang mengelola pendidikan di SMA Negeri 8 itu, termasuklah kepala sekolah paling utama. Ya, Bapak sebagai pengurus komite pernah mendapatkan satu aturan ataupun aturan baku seperti apa proses belajar dan juga mengajar di SMA Negeri 8 yang harusnya ditegakkan? Iya, saya pun mantan guru, 23 tahun saya guru SMA, dosen. Karena saya pun sebelum sekolah teologi, sebelum sekolah pendeta, saya adalah alumni dari IKIP Negeri Medan. Makanya saya begitu cinta dengan pendidikan ini. Jadi sebenarnya bahwa tugas pokok guru itu ada dua. Baik. Satu tugas mendidik, satu tugas mengajar. Tugas mendidik adalah tugas untuk mengkawal atau memperbaiki akhlak, kepribadian, karakter anak didik. Tugas mengajar adalah memberikan ilmu atau mentransfer ilmu yang kita punya sesuai dengan kurikulum kepada anak. Jadi bukan saja hanya mengajar, tugas guru mendidik supaya mereka berkarakter yang baik, tidak menjadi penjudi, tidak menyalahgunakan lokasi kelas itu menjadi tempat judi. Tapi ketika kejadian Bapak mendapatkan kabar ada kejadian tersebut, pernah berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pihak sekolah? Saya belum pernah koordinasi dengan mereka, hanya melalui WA. Saya kirim, sangat memprihatinkan, sangat sedih ini bisa terjadi setelah saya melihat apa itu. Tapi tidak ada respon dari pihak sekolah dengan pesan yang Bapak kirimkan? Mereka tidak responi. Tapi saya spontan begitu dapat video itu, saya kirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, mohon diatensi. Keadaan ini sangat memprihatinkan situasi pendidikan di Sumatera Utara. Saya bilang sama beliau. Baik, beberapa waktu lalu kami sempat mewawancarai korban ataupun pihak anak yang sempat memviralkan kejadian yang mereka lakukan di dalam kelas tersebut. Saya mendapat informasi bahwasannya inisial K, Pak Pendeta ya, si inisial K ini atas perbuatannya telah mendapat hukuman dari sekolah, yakni dikeluarkan dari sekolah. Tapi hanya seorang diri saja. Sedangkan ketika itu mereka ada sekitar 7 termasuk si K ini, dan 6 lagi tidak dikeluarkan. Hanya K saja yang dikeluarkan. Pak Pendeta, responnya seperti apa? Oh, dipecat dari sekolah? Dipecat dari sekolah. Yang memviralkan kejadian ini? Kejadian ini diviralkan dan yang memviralkan ini dipecat dari sekolah. Wah, saya pun baru tahu ini. Saya baru tahu ini beritanya ini seperti itu. Jadi saya pikir itu salah. Tindakan itu salah. Sebab tidak mungkin satu orang main judi. Kalaupun dia ikut main judi, semua temannya yang ikut main judi itu harus dipecat, kalau harus dipecat. Tapi saya pikir ini memecat ini kan pendidikan, namanya pendidikan, mendidik. Jadi bukan kalau salah langsung ditindak, dipecat, bukan begitu. Itulah yang dididik, yang nakal itulah yang dididik sebenarnya, diarahkan. Tapi kalau sudah keterlaluan, sudah mengganggu masyarakat umum dan tidak karu-karuan lagi, baru dipecat. Itu pun ada aturannya. Ada SP1, SP2, SP3, dan orang tua harus dipanggil berdiskusi. Apakah masih mampu anak itu memperbaiki diri dan orang tuanya siap berdampingan dengan pihak sekolah untuk membina anak ini bisa meneruskan pendidikannya di situ. Bukan asal pecat memecat, gampang kali. Baik, kategori berjudi ataupun merokok di dalam ruangan, apakah ini merupakan hal yang kejahatan sangat luar biasa sehingga anak sekolah yang melakukan hal tersebut bisa dipecat? Saya pikir itu bukan kejahatan yang luar biasa atau kriminal yang membahayakan orang lain, kan itu yang kriminal kan. Kalau ini hanya mempertunjukkan bahwa memang akhlak perilaku anak itu tidak sesuai dengan perilaku seorang pelajar, itu saja. Saya pikir yang seperti ini yang perlu dididik dan dibina. Tidak harus langsung main pecat. Apalagi kalau tidak lebih dahulu dibuat SP1, SP2, SP3 atau dipanggil orang tua untuk berdiskusi tentang anaknya. Kalau main pecat saya tidak setuju itu. Baik, Pak Pendeta, dengan adanya pemecatan yang dilakukan pihak sekolah kepada 1 dari 7 siswa yang terlibat tadi dalam kelas yang viral, di situ sudah tidak ada keadilan. Hanya yang memviralkan kejadian ini yang ditindak.
sudah tidak ada keadilan. Atau kami ingin mengatakan bahwasannya sekolah tidak sanggup lagi untuk melakukan pendidikan kepada pembinaan kepada siswa. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Sehingga mereka buang saja begitu, keluarkan saja begitu. Justru yang seperti ini kita diuji sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, membina sampai dia bisa berubah. Itulah pendidikan itu, bukan hanya mengajar, saya katakan tadi. Bukan hanya yang menerima siswa yang pintar-pintar, bagus-bagus. Oh iya dong, yang busuk kalau bisa diawetkan jadi awet, jadi bagus, kenapa tidak? Itulah fungsi dari sekolah tadi. Itulah Pak fungsi Pendeta, sekolah, mendidik dan mengajar. Kejadian ini kan sudah berlanjut. Ya. Harusnya pihak sekolah bisa lagi tidak menarik siswa tersebut. Kenapa Atau tidak? ada sanksi lain tidak yang harusnya diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap sekolah? Kenapa tidak diterima kembali? Cuman mungkin dia malu kan, sudah dimuntahkannya, ditelannya lagi, malu mungkin. Tapi nggak perlu kita malu kan, kalau kita salah jalan, sudah mau masuk jurang, kalau kita diingatkan, entah siapapun mengingatkan, termasuk saya mengingatkan, kan bisa kembali, walaupun sudah berjalan, bisa mundur lagi, kita perbaiki perjalanan. Bapak, Di satu sisi pemerintah juga harus menindak pihak sekolah atau pimpinan sekolah yang bertindak seperti ini semena-mena. Menurut saya semena-mena ini. baik, ini hanya satu kasus Pak yang barusan kita ceritakan. Ada kasus lain juga. Di SMA 8 juga, SMA Negeri 8 juga. Orang tua bercerita kepada eksklusif bahwasannya ada pembelian baju seragam batik dan juga baju kaos olahraga dengan harga yang cukup mahal dan tidak ada bukti transaksi yang diberikan oleh pihak sekolah. Pak Pendeta menanggapinya seperti apa? Wah, ini udah celaka 12 namanya ini kalau di kampung kami dibilang. Seperti apa celaka 12 ini? Celaka 12 itu artinya suatu tindakan yang nggak benar, nggak karu-karuan. Sekolah itu dilarang jualan di sana. Jualan buku pun dilarang, jualan LKS pun dilarang. Meskipun baju yang tadi dibeli adalah untuk dipakai oleh siswa. Diberi kebebasan mereka untuk membeli dari luar. Karena mereka mungkin ada rekan sahabat yang lebih murah. Dikasih saja kebebasan. Kenapa mesti dari sekolah? Tinggal mungkin warnanya begini, seperti ini bentuknya. Itu aja dari sekolah. Ini namanya kan sudah berbisnis, namanya berjualan. Dibeli oleh pihak sekolah. Kemudian dijual kepada murid. Ini namanya sudah berbisnis, sudah berjualan ini namanya. Tapi boleh Pak, kalau misalnya berjualan itu melalui koperasi? Tidak boleh. Tidak boleh itu. Maka itu harus ditindak itu. Meskipun kebutuhan siswa? Walau kebutuhan siswa. Misalnya kalau begini, siswa kan butuh juga pulpen. Siswa juga butuh buku tulis. Lalu melalui koperasi pura-pura dijual dari sana supaya dari sana beli. Apalagi sama harganya. Apalagi lebih harganya daripada di luar. Oh itu namanya. Kemudian apalagi kalau dibagi, langsung dibagi baju tadi itu, kaos itu dibagi. Melanggar Pak ya? Melanggar, jelas berarti pelanggaran. ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk berbisnis di dalam sekolah. Betul. Mungkinkah kepala sekolah, Pak Pendeta? Bisa saja. Dia dapat komisi kan? Bisa saja koperasinya, keuntungan koperasi dibagi-bagi. Nah inilah sebenarnya. Padahal kita harus hargai loh. Pemerintah kita yang sudah memplot bahwa di APBN itu 20% untuk pendidikan. Kurang apa lagi coba? Berapa departemen lagi yang membagi uang yang 80% itu kan APBN kan? Ini 20. 1/5 dari APBN sudah diperuntukkan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu pun karena masih terbatas, makanya ada SPP, Komite Kerjasama dengan pihak sekolah, memberi izin dan kesepakatan dengan orang tua untuk mengutip. Berarti SPP. Kalau misalnya ada kutipan di luar dari SPP termasuk untuk biaya kemalangan, itu sudah pungli namanya. Kutipan apapun kalau di luar SPP hanya itu yang dilegalkan. Itu pun harus kan melalui musyawarah dulu dengan orang tua, melalui perwakilannya yaitu komite sekolah. Baik. Sudah berapa lama Bapak dalam kepengurusan komite di SMA Negeri 8? Sudah 2 tahun lebih, jalan tahun ketiga lah ini. Cukup akrab dengan kepala sekolah? Ini kan kepala sekolah yang baru itu. Baik. Yang ibu itu, yang dulu kan bapak. Ya. Saya kurang akrab.
dengan kedua orang ini. Tapi Bukan kepala karena- sekolah mengenal Bapak sebagai komite ya? Ya pasti dong. Sudah pernah bertemu? Bertemu empat mata nggak pernah, karena mereka pasti hindari itu. Mereka pasti hindari ketemu dengan saya empat mata. Kenapa Pak? Ada Karena mereka tahu kan saya ini pejuang kebenaran, nggak bisa neko-neko, nggak pernah bengkok-bengkok. Mereka mau bengkok-bengkok kan? Orang yang suka bengkok-bengkok pastilah tidak suka ketemu dengan saya, pasti. Baik. Ada temuan yang sudah kita paparkan dan juga sudah kita bahas tadi Iya. di SMA Negeri 8, mulai dari kutipan uang baju, uang sekolah, lalu Ada kutipan juga- uang kemalangan lagi, dikutip dari murid. Padahal itu sudah dianggarkan dari dana SPP. Tugas komite sebenarnya di mana, Pak? Tugas komite itu pertama adalah sebagai mitra pihak sekolah untuk bersinergi dalam memajukan pendidikan di sekolah itu dalam segala hal, baik pendanaannya, tidak saja sebenarnya hanya melalui bantuan orang tua atau SPP, bisa mencari donatur dan sebagainya untuk itu masalah dana. Tapi bukan hanya masalah dana, masalah bagaimana membuat sekolah itu supaya lebih maju, lebih bagus, harus bersinergi dengan komite. Apapun kebijakan yang dilakukan artinya harus tahu komite. Diskusi lah. Diskusi. Karena kita kan bukan atasan, kita mitra. Paling tidak kan diberitahu ke kita ada program kami begini, begini. Kalau masalah tadi ada pembelian baju, Itu koperasi tidak ada. itu sebenarnya nggak perlu dikasih tahu sama komite karena itu adalah perbuatan yang melanggar. Udah pasti tidak bisa itu. Tidak mungkin mereka kasih tahu kan? Baik. Itu pelanggaran jelas. Tidak bisa jualan apapun di sekolah. Tidak bisa, tidak diizinkan itu. Baik, selain sinergitas, apa kewenangan komite yang lainnya, Pak Pendeta? Kewenangan komite juga sebenarnya saya pikir juga ikut dalam mengawasi jalannya pendidikan di sekolah itu. Apakah benar dilaksanakan oleh pihak sekolah atau melanggar aturan-aturan. Baik, kita sudah menemukan adanya satu kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 8 yang saat ini masih berlangsung. Ya. Apakah ada tindakan yang akan diambil oleh pihak komite? Pada akhirnya nanti kita akan bermusyawarah sesama pengurus, kemudian oleh komite akan mengusulkan kepada kepala dinas pendidikan apa yang mau diusulkan. Apakah tetap kepala sekolah ini dipertahankan atau haruskah diganti demi kebaikan masa depan sekolah itu? Itu harus kita lakukan itu. Sejauh ini analisis dari Bapak sebagai komite di SMA Negeri 8 sudah tepatkah dipimpin oleh kepala sekolah yang saat ini? Saya melihat belum pas, belum pas saya lihat. Baik, Itu termasuk arogansi itu. Itu kan termasuk arogansi. Arogansi terhadap anak itu. Sejelek anak, apapun anak itu kita harus elus-elus kita bina. Sedapat mungkin kita bisa jadikan dia jadi orang. Kalaupun sudah mulai melenceng. Itulah tugas seorang guru pendidik. baik. Terakhir, Pak Pendeta, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kepala sekolah SMA Negeri 8 dan juga kepada pihak-pihak yang mungkin menjadi korban dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 8? Ya, pertama yang ingin saya pesankan kepada kepala sekolah itu bukanlah komandan seperti komandan batalion, komandan apa di tentara atau di kepolisian. Dia adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan. Itulah kepala sekolah itu. Jadi dia harus memahami bahwa dia juga guru. Oleh karena itu dia harus memahami juga dan mempraktekkan bahwa dia sama dengan guru, tidak lebih dari guru, tidak lebih hebat dari guru, sehingga dia tidak merasa lebih hebat dari guru-guru, tapi dia harus menjalin guru-guru ini semua untuk seirama dengan dia memajukan pendidikan di sekolah itu. Saya lihat di kepala sekolah ini arogansinya luar biasa. Ya, Pak Pendeta, kita harap juga agar hal ini cepat mendapat respon positif dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Pak ya, dan cepat adanya perbaikan di sekolah SMA Negeri 8. Terima kasih Pak Pendeta atas waktunya kepada program eksklusif. Selamat. Sampai jumpa Pak Pendeta. Sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan salah seorang pengurus Komite SMA Negeri 8, Pendeta Eben Syagian.